dan Bapak, mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak ngantuk kalau sudah energinya diisi itu biasanya menumpuk di perut itu ya. Karena menumpuk di perut yang menuju ke kepala berkurang. Mudah-mudahan itu tidak. Dan tetap semangat. Ya, baik. Nanti saran saya, Ibu dan Bapak, semua file ini memang wajib dimiliki oleh teman-teman peserta semuanya, tapi tidak hanya dimiliki saja ya, yaitu dibaca. Karena soal-soal modelnya dari AKM yang dikembangkan oleh Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, itu sangat banyak dan level-levelnya itu sudah tersedia dengan sistematis. Nah, maka kita membantu mendelivery ya program yang ada di pemerintah itu lewat kegiatan ini, tapi nanti memang ujung tombaknya itu ada di Ibu dan Bapak sekalian. Oleh karenanya, mohon bantuannya Ibu dan Bapak, benar-benar file yang dimiliki itu nanti dibaca, ya. Nah, terkait dengan soal model-model soal yang sudah kita sampaikan tadi, mungkin saya cukupi sampai dengan contoh tadi, walaupun tidak sampai kepada pembahasan, karena saya kepingin langsung membawa kepada implikasinya ya. Karena yang penting dari sesi kita ini adalah setelah Ibu dan Bapak mengetahui bagaimana, apa, kapan, di mana terkait dengan AKM, gitu ya, maka langkah berikutnya bagaimana implikasinya. Implikasi dari yang sudah kita ketahui terkait dengan tugas pokok Ibu dan Bapak. Ya, Ibu Bapak begini, tugas guru itu di 5M. Tapi 5M-nya bukan saintifik. 1, merencanakan. 2, melaksanakan. 3, melakukan penilaian. 4, membimbing siswa. 5, menjalankan tugas tambahan atau melaksanakan tugas tambahan. Itu kita kenal dengan 5M. Itu ya. Nah, dari 5 tadi yang nanti menjadi implikasi terkait dengan pengetahuan terhadap AKM yang sudah saya sampaikan tadi ada di M123. Ya, M123 yaitu merencanakan, melaksanakan dan menilai. Maka kita bertahap, kita awali dulu dengan merencanakan. Jadi sampai tanggal 10 nanti kita akan fokus kepada implikasinya dari informasi tentang AKM itu kita integrasikan, kita implementasikan ke dalam 3M ini. Merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Ya. Nah, maka ini khusus kita akan membahas mengenai implikasi. Implikasi di dalam pembelajaran. Itu ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini ada beberapa contoh ya. Contoh RPP, tapi RPP ini masih memungkinkan untuk disempurnakan. Tetapi setidaknya ada bahan yang kita diskusikan bahwa lewat RPP ini pembekalan AKM itu bisa kita lakukan lewat RPP. Itu ya. Jadi tidak bisa drilling soal. Jadi hindari drilling soal. Mestinya dengan adanya AKM itu yang namanya bimbel mestinya sudah tidak diperlukan. Karena ini serangkaian dari proses pembelajaran. Gitu. Maka ini ada contoh RPP. RPP-nya mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kita lihat mudah-mudahan sekaligus ini memberi inspirasi kepada Ibu dan Bapak terkait RPP yang sekarang dikenal, Ibu Bapak mengenalnya sebagai RPP 1 lembar. Begitu ya. Kalau saran saya, RPP ini utamakan bukan pada lembarnya. Tetapi RPP itu utamakan
RPP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Model RPP sudah tidak lagi meminta sistematika, tetapi lebih kepada bagaimana membekali pembelajaran itu sehingga anak mampu menalar. Gitu ya. Jadi model-model RPP itu justru sekarang diarahkan untuk bisa sesuai karakteristik masing-masing. Maka RPP yang saya sampaikan ini saya menyebut sebagai RPP yang SHU. SHU teman-teman ingatnya paling sisa hasil usaha di koperasi. Tapi kali ini SHU yang lain. RPP SHU itu adalah RPP yang simple, harmoni, dan simple seperti apa? Simpelnya fokus kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Difokuskan ke sana. Cara mencapainya, arahkan ke kontekstual. Pencapaiannya, libatkan berbagai ilmu penerapan lainnya. Maka pembelajaran saat ini Bu Bapak, yang membekali AKM itu cocok jika diimplementasikan dengan pendekatan STEM. Karena kalau pendekatan STEM, sebuah kajian gitu ya, itu tidak bisa dikaji dari satu bidang saja, tapi melibatkan bidang keilmuan lain lewat berbasis proyek. Di berbasis proyek itu biasanya diawali dengan menyelesaikan sesuatu. Sesuatu itu bisa saja sesuatu bersifat itu sebagai problem based learning, bersifat konkret itu sebagai proyek bersama. Itu ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran berbasis STEM itu sangat bagus membekali anak-anak untuk AKM-nya. Itu akan bagus. Itu ya. Ini contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Itu ya. Tapi cara memaparkan, menyajikan RPP-nya itu berbeda dengan model-model kemarin. Dibuat model seperti ini. Ini penyusunnya ceritanya. Penyusun dari mata pelajaran bahasa Inggris ini, RPP-nya dari Bu Hipti ini. Levelnya ini kelas 11, itu ya. Terus tujuannya disampaikan di sini, tujuan. Kemudian ini materinya itu terkait paragraf. Lalu yang disampaikan di dalam pembelajaran itu silahkan bisa simpel seperti ini, gitu ya, atau menggunakan model pembelajaran asalkan model pembelajarannya itu benar dikuasai oleh penyusun RPP. Karena sering terjadi model pembelajarannya A, ternyata implementasinya itu B di kelasnya. Berarti antara model pembelajaran yang ditulis dengan yang dilakukan di kelas itu ternyata tidak sama. Maka kali ini dibalik. Apa yang bisa dilakukan di kelas, itu saja yang ditulis. Jadi tuliskan apa yang bisa dilakukan. Yang penting pencapaian kompetensi dasar itu bisa tercapai dengan baik, membekali anak pembelajarannya kontekstual, walaupun tanpa menggunakan model-model pembelajaran. Tapi bukan berarti tidak boleh menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran sangat diharapkan. Dengan catatan, model pembelajaran itu memang sesuai, ya, dan bisa diterapkan di kelas, ya, sesuai dalam arti RPP itu sesuai dengan model pembelajaran tadi, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, dan sesuai dengan materi pembelajarannya. Karena sering saya lihat, Ibu dan Bapak, pembelajaran dengan model discovery learning, yang itu kental sekali miliknya sains, gitu ya.
tetapi ternyata ada yang menggunakannya di bahasa. Semuanya berbasis teks. Yang itu tidak memungkinkan menggunakan pembelajaran menggunakan saintifik itu. Gitu ya. Maka daripada salah, artinya bukan salah seperti apa ya, tapi antara yang ditulis dengan yang dijalani di kelas itu tidak sama, maka kita balik. Sudah, kita boleh sederhana, yang penting itu bisa dijalankan di kelas, besar tercapai, kontekstualnya itu juga pengalaman belajar kepada siswa, itu silahkan dilakukan. Tuh ya. Jadi di sini semua siswa itu masuk ke Google Meet. Ini karena online Ibu dan Bapak ya, ini pembelajaran pandemi. Kemudian guru itu memimpin berdoa, ya. Kemudian guru dan siswa itu mendiskusikan terkait dengan tugas PR, gitu ya. Berarti ini pertemuan lanjut. Lalu mana letak membekalinya? Membekalinya itu Ibu dan Bapak dari contoh RPP ini terkait dengan ini Ibu Bapak. Teacher lead the learner the preparing 3 different picture. Jadi diberi 3 gambar yang berbeda. Nah, ketika 3 gambar yang berbeda, maka siswa-siswi nanti diminta untuk menemukan gitu ya, kata-kata yang tersirat, kata yang belum muncul itu digambar. Mudah-mudahan masih ingat penjelasan saya tadi pada saat membahas tentang literasi membaca, gitu ya, proses kognitifnya antara lain menemukan, menginterpretasikan, menganalisis, menilai, mencipta, ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak menyusun RPP, tekankan di kegiatan inti ini pertajam dengan literasi dan numerasinya. Begitu nanti Ibu dan Bapak. Itu ya. Jadi setelah dengan cara seperti itu, nanti soal yang akan dikeluarkan untuk anak-anak itu juga seputar pengalaman belajar di kegiatan inti ini. Maka terkait dengan Permendikbud nomor 19 nomor 14 maksud saya 2019 tentang penyederhanaan RPP, yang dimaksudkan sederhana itu biar guru memiliki energi untuk fokus ke kegiatan inti ini. Begitu intinya. Itu ya. Kegiatan inti ini jangan sampai terlepas dari tujuan ini. Tujuan yang ada di RPP ini sebenarnya mengacunya ke kompetensi dasar. Oleh karenanya, bila di sini tidak ditulis kompetensi dasar, KD itu silahkan tersimpan di silabus. Jadi di RPP ini ada pre-memori Ibu dan Bapak. Ada langkah sebelumnya yang dilakukan, yaitu menyusun program tahunan, menyusun program semester, menyusun silabus, berikutnya nyusun RPP. Program tahunan, silabus, program tahunan, semester, silabus, saya pandang ini asumsi saya ya, Ibu Bapak bisa menyelesaikan. Itu ya, di tanda petik pre-memori. Nah, fokus kepada RPP ini, karena saya ingin menekankan, tujuan pembelajaran, capaiannya menuju ke KD. Untuk mencapai KD ini, rancangkan kegiatan yang kontekstual, yang mendorong anak bernalar, yang melibatkan berbagai keilmuan, atau yang tadi pendekatan STEM, gitu ya, pendekatan tematik terpadu, kalau itu di SD, itu silakan dilakukan di saat ini, di era ini. Karena nanti model AKM itu tidak bisa dipisahkan, ini AKM mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C, dan seterusnya, tidak. Tapi soal itu berisi sebuah penyelesaian masalah, ada teks informasi, disediakan tabel-tabel, data-data tentang peristiwa yang ada di lingkungan, itu diminta untuk menyelesaikan. Jadi sudah tidak kelihatan, itu milik fisika, milik kimia, milik sejarah, milik geografi,
milik ekonomi, milik PJOK, atau milik mata pelajaran yang lain. Itulah sebenarnya pendidikan, kalau itu dikembangkan terus-menerus Ibu dan Bapak, itu sangat membekali pada saat melaksanakan AKM itu. Ya, jadi nanti sekali lagi fokuskan ke sana. Kemudian materinya, ini bahan-bahannya Ibu Bapak, sumber belajarnya. Kebetulan kalau di bahasa Inggris itu mestinya bisa memperkaya sumber-sumber dari tambahan informasi, buku-buku, referensi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kalau itu memang dirasa penting dan memperkaya. Oh, ini nambahnya dari IGCSE, miliknya Cambridge. Gitu ya. Kemudian referensinya dipertajam lagi di sini, itu selalu melibatkan keterkaitannya dengan digital. Maka di dalam implementasi pembelajaran saat ini, yang namanya literasi sebenarnya itu tidak hanya baca, tidak hanya baca tulis ya, itu gandengannya, tidak hanya baca tulis dan numerasi. Karena ada literasi sains, ada literasi kesehatan, ada literasi finansial, ada literasi budaya, ini PPKN itu apa namanya? Kewarganegaraan maksud saya. Kewarganegaraan itu juga sebenarnya literasi. Namun dari sekian tadi, yang paling itu terjadi sebagai pemersatu bekal untuk bisa mempelajari berbagai bidang kajian, itu yang literasi membaca dan numerasi. Itu ya. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak, lihat ini gurunya memiliki alasan ketika membahas teks paragraf, gitu ya, ini diambil bagian dari paragraf tapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak yang itu menjadi makanan favoritnya anak. Misalnya disediakan gambarnya burger. Nah, ini akan dianalogikan menjadi bagian dari sebuah paragraf. Itu ya. Nah, berarti mata pelajaran bahasa Inggris ini sudah sifatnya kontekstual, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Ya. Nah, di sini ada kalau di burger, ya, di burger itu kan makanan kesukaan anak-anak, menjadi favoritnya anak-anak. Di situ ada lapis-lapis. Nah, analogikan lapis pertama ceritakan sebagai apa, lapis kedua ceritakan sebagai apa, lapis ketiga ceritakan sebagai apa, lapis keempat ceritakan sebagai apa, lapis kelima, lapis keenam, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, apa yang dituliskan, yang dibahas pada teks paragraf ini, anak tetap senang. Karena yang dibahas itu makanan dia misalnya. Itu yang dimaksud bersifat kontekstual. Itu ya. Nah, kalau seperti ini sudah kelihatan kalau ini literasi. Literasi apa? Literasi teks informasi. Apakah memungkinkan ini dibawa ke literasi numerasi? Sangat mungkin. Caranya bagaimana? Caranya begini Ibu dan Bapak. Ini burger itu menjadi kesukaan anak-anak remaja. Anak-anak diminta gitu ya, mencari data informasi pelanggan ya, daftar pelanggan setiap hari, misalnya di salah satu informasi, entah datang langsung, cari informasi kepada KFC, ke McD, atau di tempat lain, atau di tempat makanan di tepi jalan yang menjual burger, kira-kira diprediksikan tiap hari itu berapa burger yang laku. Nah, berarti di samping membahas, mengilustrasikan lapisan-lapisan itu dijadikan topiknya paragraf, tapi juga sekaligus menekankan literasi numerasi. Karena apa? Data terkait dengan jumlah lakunya yang terbeli dari burger tadi
itu anak diminta mentabelkan. Buatlah tabel, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafiknya diagram silahkan, mau diagram batang, diagram pohon, diagram pi, dan lain-lain, gitu ya. Itu disilahkan, misalnya diminta anak-anak seperti itu. Maka sekalipun belajar bahasa Inggris, literasi numerasi itu juga bisa dimasukkan. Berarti literasi itu akan bertumbuh dan tidak tergantung inisiatif gurunya. Ya, itu tadi yang saya katakan, rancanglah pembelajaran itu sesuai dengan tuntutan saat ini. Jadi jika saat ini yang dituntut adalah pembelajaran kontekstual, yang itu ingin menumbuh kembangkan, mengasah keterampilan, literasi numerasi, dan literasi membaca, maka setiap pembelajaran lakukan peningkatan secara terus-menerus pada diri anak lewat proses pembelajaran. Nah, ini mata pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Tapi yang diintegrasikan kaitannya dengan literasi dan numerasinya itu pada saat membahas tentang burger tadi. Tuh. Nah, itu contoh dari mata pelajaran bahasa Inggris, ya. Nah, nanti sesi tanya jawabnya saya buka belakangan saja. Ini saya lanjutkan dulu realnya yang di sini, yang ada di RPP ini. Nah, ini contohnya materi yang diajarkan guru tadi. Ada screenshotnya, ada PPT. Nanti Ibu Bapak silahkan membuka pada link yang sudah saya berikan di PPT tersebut, ya. Nah, itu terkait dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang saya lanjutkan terkait dengan yang lain. Nah, ini sekarang tentang, oh itu tadi sudah, ini tadi sudah, oh belum, ini tadi belum. Nah, ini Ibu Bapak, ini ada salah satu contoh RPP yang dilaksanakan waktu itu di sekolah binaan saya, Ibu dan Bapak ini. Jadi saya punya beberapa sekolah binaan, gitu ya. Ini dibuatnya di awal-awal pandemi. Walaupun sekarang ini SMA Santa Maria Malang ini sudah bukan binaan saya lagi, tetapi data-data, kegiatan-kegiatan masih berkolaborasi. Salah satu kegiatan yang pernah saya kawal, saya dampingi di awal-awal pandemi. Gurunya membuat perangkat pembelajarannya itu berbasis web. Ini RPP-nya Ibu dan Bapak. Ini RPP-nya dibuat seperti ini. Tapi RPP ini sekaligus dikolaborasikan dengan bahan pembelajaran sekaligus dengan tugas proyek yang melibatkan sekian banyak guru ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini setidaknya 9 mata pelajaran itu tergabung di dalam kegiatan proyek bersama. Mata pelajaran yang diampu ini antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain itu saling berkaitan. Ini contoh membuat iklan layanan masyarakat. Kalau melihat membuat iklan masyarakat, ini nanti yang terlibat mata pelajaran seni, karya 2 dimensi, pelajaran sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, bahasa asing, gitu ya, mungkin juga sejarah. Nah, jadi banyak mata pelajaran yang bisa diajak berkolaborasi untuk membuat kegiatan ini. Gitu ya. Ini membuat iklan, siswa dapat memahami pengertian karakteristik sebaran upaya penanganan COVID. Ini penanganan COVID bisa saja ditinjau dari sisi sosiologi, ditinjau dari sisi biologi juga bisa, ditinjau dari sisi antropologi juga bisa, sejarah juga bisa, karena pandemi
itu di dalam perjalanan sejarah tidak terjadi hanya saat ini. Mungkin pada lapisan-lapisan kehidupan tahun-tahun sekian ratus atau sekian ribu tahun sebelumnya, itu juga pernah terjadi pandemi. Jadi itu akan menjadi bahan kajian dari sejarah. Ya. Lalu memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan iklan. Nah, ini sudah hasil implementasi terapan dari pembelajaran yang diterima selama bersekolah di sekolah ini. Diwujudkan dalam bentuk proyek bersama. Kegiatannya ditunjukkan seperti ini, langkah-langkahnya. Kebetulan sekolah ini penyelenggara SKS, menggunakan UKBM. Kemudian mengikuti tahapan sistematika, tahapan 1 dikerjakan sampai tanggal Mei. Ini kegiatannya sebelum Mei, Ibu dan Bapak, merancangnya sebelum Mei. Artinya di sekolah-sekolah lain itu sebenarnya sudah berproses seperti ini. Bila ini terjadi terus-menerus, kemungkinan AKM itu dengan sendirinya terbekali oleh peristiwa-peristiwa seperti ini. Itu ya. Tahap 2 dikerjakan sampai Mei tanggal 16. Kegiatan 3, nah Ibu dan Bapak, tahap 1 tanggal 9. Tahap 2, 16. Berikutnya tanggal 20. Berikutnya tanggal 20, terus 30, kemudian tanggal 5, terakhir ya, melakukan setiap aktivitas ini berkolaborasi bersama guru dan teman kelompok. Ini dilaksanakannya secara daring, Ibu dan Bapak. Berarti secara virtual pun kegiatan berbasis proyek, kegiatan yang melibatkan kolaborasi itu tetap bisa dilaksanakan. Itu ya, bisa dilaksanakan. Contoh di sekolah ini. Belajar tahap 1-nya, anak-anak diberi tuntunan ini. Cari informasi minimal 5 referensi. Baik dari jurnal nasional, internasional, e-book, artikel ilmiah, bukan blog, karena kalau blog itu milik pribadi, opini yang ada. Berita, website resmi, lembaga pemerintahan, WHO, dan lain-lain mengenai awal mula COVID-19. Kondisi lingkungan, nah ini benar Bapak, ini biologi masuk, geografi masuk, sejarah masuk, nanti teks, teks LHO, laporan hasil observasi, teks deskriptif, teks naratif, jadi bahasa Indonesia, bahasa asing, itu masuk di dalam kegiatan ini. Maka di kurikulum kondisi darurat, sebenarnya yang paling sesuai, paling cocok, itu pendekatannya STEM, berbasis proyek seperti ini. Ya, lalu setelah selesai, diberi penguatan, ya, kegiatannya, tulis sebuah artikel, ini dibuat di tempat, ada tempat pengumpulan datanya, lalu di tahap kedua, ada tuntunan lagi, mencari informasi, poin-poinnya harus dipenuhi apa saja, sekalipun tidak tatap muka, tidak bertemu gitu ya, tetapi ini tetap mengasah literasi membacanya anak-anak. Begitu, lewat tuntunan semacam ini. Lalu membuat sebuah PowerPoint yang menyangkut indikator dengan disertai grafik. Grafik, gambar, ini numerasi. Berarti kegiatan ini yang dibangun pelajaran geografi, biologi, antropologi, sosiologi, sejarah, ekonomi, itu bisa menumbuh kembangkan literasi dan numerasinya anak-anak lewat kegiatan semacam ini. Itu lalu di tahap 3. Di tahap 3 juga ada tuntunan. Ya. Terus berikutnya guru memberi komentar di sini. Nah, setelah tahap 3 selesai, dilanjutkan dengan tahap 4. Pada tahap 4, juga ini ada tuntunan, gitu ya. Berarti tuntunan dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu akan memberi pengalaman terkait dengan
pengetahuan prosedural. Maka yang namanya pengetahuan itu bisa saja diperoleh dari kegiatan lewat aktivitas-aktivitas. Maka pembelajaran yang dibutuhkan sekarang ini itu adalah pembelajaran yang membekali pengalaman belajar. Pengetahuan tentang faktual, pengetahuan seperti ini pengetahuan tentang faktual ini. Tentang konseptualnya, tadi ketika COVID berkembang biaknya bagaimana, kemudian bagaimana medium yang paling sesuai ditempati COVID seperti apa, itu konseptual. Tapi begitu anak-anak dituntun tahap 1 ini, tahap 2, setelah selesai belajar dari proyek ini, dia punya pengalaman, punya pengetahuan tentang prosedural. Maka pengalaman itulah yang akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pada prinsipnya Ibu dan Bapak ya. Nah, itu terus tahap kelima. Tahap kelima ini ada videonya Ibu Bapak. Walaupun tidak, ini pertanyaan anak-anak. Ya, jadi itu tadi contoh hasil dari kegiatan semacam ini. Pengalaman mengerjakan itulah Ibu dan Bapak yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di soal model AKM itu akan menggali hal-hal demikian. Ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, maka guru itu bisa berkolaborasi antar guru satu dengan guru yang lain. Kegiatannya itu satu produk yang sama, tapi akan dinilai oleh berbagai mata pelajaran yang berbeda. Sehingga dengan cara seperti ini, itu tidak terlalu membebani pada siswa. Apalagi di masa pandemi ini, yang diutamakan itu adalah sehat dan selamat. Maka usahakan kegiatan semacam ini, itu Ibu Bapak bisa mengadaptasikan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu itu tadi di mata pelajaran kolaborasi ya. Jadi kalau ini tadi mandiri, tetapi literasi dan numerasinya itu dimasukkan. Ini kompleks karena berbagai mata pelajaran menggunakan pendekatan STEM dan pelaksananya blended learning karena ada waktu untuk virtual, tapi juga ada waktu untuk tatap muka pada saat melaksanakan tugas proyek bersama tadi. Ya. Nah, berikutnya kita lihat yang ini. Ini mata pelajarannya ini RPP Ibu dan Bapak. Jadi RPP-nya Ibu dan Bapak bisa lihat dari yang sudah saya tampilkan tadi, itu jadi sekarang yang diutamakan bukan pada keseragaman format, tetapi justru kepada variasi model-model tampilan, cara-cara mencapai tujuan pembelajaran, cara mencapai KD, itu justru diarahkan untuk merdeka. Dan ini konsepnya merdeka belajar. Itu ya. Nah, ini di salah satu sekolah binaan saya, Ibu dan Bapak, RPP-nya di samping memuat ada kegiatan pembelajaran,
Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, tapi juga melakukan asesmen diagnostik di sini. Digali siswa. Profil siswanya digali lewat instrumen ini. Ditanya mengenai minat cara belajar siswa. Ya, misalnya saja ini supaya bisa melihat hasilnya seperti pertanyaannya apa saja. Yang backup rekaman siapa, Teh? Nah, ini di SMA BSS Ibu dan Bapak. Salah satu di sekolah binaan saya. Di anak-anak itu diminta gitu ya, berikan informasi mengenai minat dan cara belajar lewat survei seperti ini. Menggunakan Google Form, pertanyaan-pertanyaan. Gitu ya. Lalu dimanfaatkan untuk apa? Kalau sudah ada informasi seperti ini, dimanfaatkan untuk merancang pembelajaran. Ya, ini saya tutup dulu. Merancang pembelajaran di sini. Gitu ya. Nah, karena anak-anak itu ternyata lebih suka menggunakan media TIK dan anak-anak itu suka berdiskusi, maka kegiatan intinya arahkan dari hasil diagnosis anak-anak tadi. Maka di dalam kegiatan pembelajaran ini, itu yang dilakukan guru itu memberikan kegiatan semacam ini. Oh, tidak ada di sini. Ini saya kembalikan ke ini. Oh, tidak tampil juga. Nggak support ya. Ini contoh saja dan Bapak ya. Lalu kalau Ibu Bapak mendengar RPP 1 lembar, gitu ya, sebenarnya bukan pada lembarnya. Ini sebagai contoh. Ini tapi dengan catatan semua perangkatnya itu ditulis dulu, lalu dimasukkan ke Google Drive, lalu dikeluarkan linknya dari Google Drive, baru dimasukkan ke RPP ini. Saya pikir dengan cara seperti ini, itu efisien efektif. Tapi tetap sesuai dengan ketentuan, yaitu harus berorientasi pada peserta didik. Karena ini anak SMA, masanya adalah pandemi, yang paling memungkinkan itu adalah digital, menggunakan video, gitu ya, audio, maka guru ini merancangkan RPP seperti itu. Jadi di sini ada lampiran asesmen diagnostiknya. Lalu tautan profil siswanya ditampilkan di sini. Tes formatifnya disampaikan di sini. Video pembelajarannya apa disampaikan. Nah, RPP seperti ini, Ibu dan Bapak, itu yang sebenarnya diharapkan di RPP yang tanda petik 1 lembar itu. Jadi RPP ini efisien, efektif, berorientasi pada peserta didik, tapi bukan berarti RPP ditinjau dari 1 lembar saja. Begitu seharusnya. Itu ya. Ini contoh RPP-nya di bahasa Inggris. Ini ada contoh lagi RPP. Sama, profil siswa ditanyakan, minat siswa itu apa ditanyakan, di RPP ini sarana prasarananya dibutuhkan apa, cara belajar murid itu diketahui terlebih dahulu, pekerjaan orang tua itu juga diketahui dengan alasan kalau ini sekarang pandemi itu misalnya daring, kita harus tahu persis di rumah itu punya HP apa tidak. HP 1 untuk bersama atau setiap anak punya HP. Misalnya, Ibu dan Bapak sudah tahu itu lebih dahulu, maka Ibu dan Bapak bisa memprediksikan apa yang akan dilakukan di strategi pembelajaran. Seperti contoh ini. Ini dalam satu kegiatan yang sama disediakan 2 macam. Untuk yang online ini, untuk yang offline ini. Karena apa? Di sekolah ini guru-gurunya sudah mendeteksi bahwa muridnya itu hampir 50% itu tidak memiliki sarana HP yang bisa dipakai untuk virtual. Maka guru menyusun modul. Jadi sini, guru membuat modul dan diambil siswa setiap beberapa minggu sekali dengan pelaksanaan pengambilan modul tersebut secara protokol dengan jaga jarak dan sebagainya.
Nah, RPP seperti ini RPP hidup Ibu dan Bapak. Kehidupan real sekarang itu seperti ini. Maka silakan dari file yang saya berikan, gunakan sebagai inspirasi untuk bisa menyusun perangkat pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kondisi real sebenarnya. Kemudian ini juga demikian, ini ada lagi bahasa Indonesia, tapi dikaitkan dengan bahasa Inggris. Silakan, tidak apa-apa, berkolaborasi. Ini berkolaborasi. Dia bahasa Indonesia, gitu ya, tapi mengambil tema The Broken Fence, ini karena berkolaborasi dengan bahasa Inggris. Lalu yang akan dibuat nanti, itu artikel ilmiah populer, dan ini tidak hanya berkolaborasi dengan bahasa Inggris saja, tapi juga dengan bidang geografi, dengan ekonomi, dan lain-lain. Perangkat pembelajarannya seperti ini, ya. Ini bahasa Indonesia, tetapi ada sign writing workshop. Jadi ini sumber belajarnya, dia juga mengambil dari literatur asing, yang itu dirasa memang memperkaya. Begitu. Terus kegiatan pembelajarannya hanya seperti ini, openingnya, direct interaction, ini pembelajaran intinya. Kemudian penutupnya, ya, ini silahkan, misalnya sederhana tidak apa-apa, tapi kontekstual. Seperti di sini, ini yang diambil temanya, topiknya, itu tentang pagebluk. Pagebluk itu kalau di bahasa Jawa kan, kok di bahasa Indonesia kan itu pandemi. Ya, jadi yang diangkat itu memang seputar tentang kondisi real saat ini. Ya, nanti silakan bisa dipakai untuk inspirasi teman-teman ketika menyusun RPP. Ini masih ada lagi contoh, ya. Contoh RPP-nya ini mata pelajaran biologi. Biologi yang membekali anak. Ini ada, lihat ada videonya. Ya, itu saya tutup karena Ibu Bapak tidak bisa mendengarkan kan gitu ya. Nanti Ibu Bapak buka karena file ini sudah saya berikan ke teman-teman, nanti bisa dilihat, didengarkan lebih lanjut ya. Nah, mau menyusun sederhana seperti ini silahkan. Literasi numerasinya itu ditonjolkan. Seperti ini ya, mengamati struktur enzim. Mengamati struktur enzim itu sebenarnya merupakan teks informasi. Jadi teks informasi. Lalu ketika di sini nanti akan menjelaskan sifat, dia bisa menjelaskan sifat bila memahami informasi di sini. Berarti serangkaian mengamati struktur enzim itu adalah sarana untuk meningkatkan literasi membacanya. Itu silahkan dilakukan. Lalu melakukan pengamatan pengaruh suhu, berikutnya menyusun laporan. Nah, ketika menyusun laporan, nanti laporannya itu dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk grafik. Maka ini sarana literasi numerasi tadi. Berarti di dalam pembelajaran ini ada literasi baca tulisnya, ada literasi numerasinya. Nah, keterampilan dasar itu yang dipakai untuk membekali AKM nanti. Ya, jadi seperti itu. Ini ada beberapa. Lalu ini saya beri warna merah Ibu dan Bapak. Ini pengetahuan keterampilan diberi warna merah karena belum dilengkapi oleh guru yang bersangkutan. Maka kalau Ibu dan Bapak akan melihat ini, silakan Ibu dan Bapak berkontribusi untuk melengkapi ini. Ya, ini RPP yang dikembangkan di salah satu sekolah yang saya dampingi Ibu dan Bapak. Gitu ya.
Jadi nanti beberapa macam RPP, itu tadi 4 macam RPP modelnya tidak sama, dipersilakan tidak apa-apa. Jadi mungkin teman-teman, utamanya teman-teman pengawas sekolah, kita ajak bersama, kita tidak mengutamakan pada sistematikanya, tetapi utamakan bagaimana mendorong keterampilan 2 tadi, keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. Sehingga lewat RPP ini, pembelajarannya sesuai dengan RPP, atau RPP-nya bisa dilakukan di kelas, dengan cara yang sangat sederhana, tetapi mendorong anak berpikir, itu akan membekali AKM anak-anak. Ya. Jadi sekali lagi yang dibekali itu adalah guru-gurunya dulu, untuk bisa mengubah pola pikir terhadap pembelajaran. Itu ya. Nanti untuk bahan prakteknya, gitu ya, Ibu dan Bapak, ini saran saya untuk prakteknya nanti, karena nanti Ibu Bapak itu, anak-anak kita, itu akan mengikuti survei karakter, gitu ya. Ini Ibu Bapak coba, ini ada instrumen yang saya, gitu ya. Saya kembangkan itu ada instrumen indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mendapatkannya pada saat mengikuti BIMTEK. Lalu saya kembang sampai menjadi 25 indikator. Jadi saya kembangkan akhirnya. Jadi ada sekarang ini konsep student well-being, yaitu kebahagiaan murid. Bagaimana pada saat anak setelah belajar sekian lama, berkegiatan sekian lama, setidaknya 2 tahun, bersama ibu dan bapak, bersama di sekolah, lalu anak-anak diminta untuk mendapatkan informasinya, apa yang dirasakan anak. Kegiatan ini membuat saya lebih disiplin dalam mengelola waktu dan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah. Jika ibu bapak ingin mendapatkan angka 4, tentunya ibu bapak sebelum meminta anak mengevaluasi, ibu bapak disiplin dulu. Yang kedua, kegiatan ini membuat saya menjadi bersemangat setiap pembelajaran. Ibu bapak mengajarnya harus bersemangat. Pembelajaran yang disajikan guru benar-benar membuat saya lebih cepat memahami materi pembelajaran. Pembelajaran yang disajikan guru membuat saya senang dan ingin tahu lebih banyak. Ini nanti silahkan ibu bapak baca, gitu ya. Ini ada 25 item, dipelajari, dimaknai, lakukan penyesuaian terhadap 25 indikator ini lewat pembelajaran yang ibu bapak lakukan. Setelah ibu bapak yakin bisa memberikan dampak student well-being, maka lakukan survei kepada anak-anak. Jadi nanti instrumen ini berikan kepada anak-anak untuk mengetahui sejauh mana kebahagiaan anak terwujud selama bersekolah, selama mengikuti pembelajaran bersama ibu dan bapak. Begitu nanti intinya, ya. Nah, berikutnya ini tadi, ya. Jadi itu tadi instrumennya diberikan setelah ikut pembelajaran. Lalu nanti pada saat menyusun RPP, gitu ya. RPP sekali lagi yang perlu saya ingatkan begini, ibu bapak silahkan jika masih mengacu ke Permen 37 2018 yang KD-nya masih utuh sebelum pandemi, yang ini di SK Mendikbud nomor 719 2020 itu dikenal dengan menggunakan kurikulum nasional. Jadi yang dimaksud dengan kurikulum nasional itu adalah kurikulum 13. Ya ini menggunakan kompetensi dasar ini. Ini KD-KD-nya itu lengkap, banyak, gitu ya. Tapi ternyata di masa pandemi ini belum tidak memungkinkan itu dilakukan keseluruhannya. Karena tidak memungkinkan dilakukan keseluruhannya, akhirnya teman-teman itu ada yang tidak bisa tercapai pada saat melakukan pembelajaran itu. Ada KD
yang tidak selesai, tapi waktu belajar sudah habis. Maka keluarlah SKK Balitbang. Nah, di SKK Balitbang nomor ini, nomor 18, 2018, saya nunggu sebentar. Nah, ini SKK Balitbang nomor 18 ya, 018, ini digunakan pada kondisi khusus di pandemi ini. Maka ketika tidak mampu menyelesaikan keseluruhan KD dari Permen 37 2018, silahkan nanti gunakan acuannya ini. Pada prinsipnya, KD yang ada di SKK Balitbang ini jumlahnya dikurangi. Jadi jumlahnya tidak sebanyak seperti pada Permendikbud nomor 37 tadi. Itu ya. Nah, nanti waktu nyusun RPP, pastikan dulu di sekolah dulu. Di sekolah itu menggunakan kurikulumnya saat nasional 13 full tadi, yang full 13, ataukah kondisi darurat. Kok kondisi darurat, nanti KD-nya itu ambilnya dari sini. Nah, itu ya. Itu sudah saya kumpulkan di file yang Ibu Bapak terima. Itu ya. Yang Ibu Bapak terima, itu sudah ada kumpulan filenya Permendikbud 37, juga sudah ada SK Balitbang nomor 018 ini. Gitu. Jadi nanti saran saya teman kurikulum itu memandu akan pakai 37 atau SK Balitbang. Untuk memandu itu pastikan dulu di dokumen 1 ya, dokumen kurikulum atau KTSP itu menggunakan kurikulum nasional dalam tingkat 13 utuh atau menggunakan darurat, yo ini yang disederhanakan ini, atau kurikulum mandiri. Kok mandiri? Itu sesuai kebutuhan siswa. Itu ya. Yang saya tampilkan di slide ini yang kurikulum dalam kondisi khusus. Jadi KD-nya menggunakan KD yang disederhanakan. Baik itu konsep yang bunyi di KD atau jumlah KD. Tapi setelah saya telaah, cermati, condong pada penyederhanaan terhadap jumlah KD. Misalnya, di biologi dulu 11, sekarang di SKK Balitbang itu 6. 6 itu kebanyakan KD-nya itu C456. Proses penalaran. Itu kemungkinan supaya Bapak Ibu guru itu benar membekali penalaran anak terkait dengan AKM ke depan itu sudah terbiasa. Namun karena AKM itu kurang 5 dan 6 bulan berikutnya, maka secepat-cepatnya coba lakukan perombakan besar pada mindset Ibu dan Bapak dan cara menyusun RPP-nya. Yang saya berikan dari sebagian sekolah binaan saya tadi, itu bisa memberikan inspirasi. Syukur-syukur Ibu dan Bapak menyusun RPP-nya jauh lebih bagus dari yang sudah saya tampilkan tadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau Ibu dan Bapak nanti akan menyusun soal, ya. Jadi setelah RPP disusun, berikutnya menyusun soal, soalnya tetap gunakan saja kisi-kisi yang sudah pernah ada. Kompetensi dasarnya apa, materinya apa, indikator pencapaian kompetensi apa, ya, itu kelas berapa, indikator soalnya seperti apa, level kognitif, C1, 2, 3, 4, 5-nya apa, bentuk soalnya seperti apa, ya, nanti dituliskan di situ, lalu tuliskan kartu soalnya, ini namanya berlatih dulu Ibu dan Bapak ya. Tapi karena ini hal baru, bekalnya Ibu Bapak baca dulu
contohnya yang di Pusmenjar tadi. Model soal yang di Pusmenjar itu dipahami dulu. Setelah paham betul, lihat kompetensi dasar ibu dan bapak. Baru masukkan ke kisi-kisi di sini tadi. Masukkan di sini. Sehingga pada saat nanti menyusun soal, ya, soal di sini, nanti soalnya dituliskan di sini, maka soal yang ibu bapak susun itu setidaknya tidak kurang dari yang sudah dicontohkan oleh Pusmenjar tadi, Pusat Asesmen dan Pembelajaran tadi, itu ya, yang tadi tidak sempat kita bahas satu persatu. Itu bekal ibu dan bapak untuk melatih literasinya ibu dan bapak di rumah. Ya. Nah, ini bagian yang nanti menjadi tugas ibu dan bapak yang ibu bapak laksanakan setelah kegiatan hari pertama ini. Nanti di hari ketiga, ya, ibu bapak akan mempresentasikan hasilnya. Jadi yang dipresentasikan nanti RPP, gitu ya, dan soalnya, soal yang mengacu ke model-modelnya Pusmenjar tadi. Tapi soal itu sesuai dengan kompetensi dasar yang ibu bapak lakukan penyusunan RPP tadi. Jadi untuk menyusun AKM, berangkat tetap dari RPP. Jadi RPP-nya nanti seperti apa, nanti penilaiannya seperti apa, itu supaya relevan. Begitu ibu dan bapak. Nanti kalau perlu referensi kait dengan informasi, misalnya tentang kegiatan-kegiatan fleksibilitas kurikulum. Bentar. Kalau nanti perlu informasi berkenaan dengan fleksibilitas kurikulum, penyelarasan dokumen 1, 2, 3, atau perlu yang lain, nanti ikuti di YouTube itu. Kebetulan saya sendiri yang memberikan materi, saya unggah ke YouTube gitu Ibu dan Bapak, untuk membantu pemahaman Ibu Bapak. Atau kalau misalnya ingin terus mendengar terkait AKM di YouTube saya, di channel saya, cari channel Nini Kristiani gitu ya, itu juga ada penjelasan tentang AKM. Siapa tahu sambil nyapu, sambil masak, sambil apapun, itu disetel berat keras-keras gitu ya, kencang supaya ibu dan bapak bisa mendengarkan dengan sambil bekerja. Gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu ibu dan bapak yang namanya AKM itu akan menjadi hal biasa. Ya, dengan catatan ibu dan bapak sudah melaksanakan pembelajaran seperti yang saya sampaikan. Nah, itu ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Maka ini saya akan mengakhiri kegiatan kita hari ini terkait dengan penyajian materi. Tapi berkaitan dengan tanya jawab itu masih kita buka. Tanya jawabnya tidak ada, maka kita juga bisa mengakhiri, tetapi saya kembalikan dulu kepada moderator. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ini sekalian, itu pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita. Barangkali ada di antara Bapak Ibu peserta webinar ini akan bertanya kepada narasumber kita. Mohon chat di tempat chatting itu, tuliskan nama dan asal sekolah. Nanti bisa langsung bertanya kepada sumber kita. Monggo silahkan. Bapak Ibu? Seperti belum ada pertanyaan. Ya. Iya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan juga tidak dipaksakan, tidak apa-apa. Yang penting setiap guru ya Pak ya, setiap guru itu menyusun seperangkat. Siap. Dari RPP sampai penilaian, gitu ya. Penilaian mengacu ke AKM.
nanti di hari Sabtu kita presentasikan. Itu ya Pak ya? Iya, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada pertanyaan bisa dituliskan di forum chat itu. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan Pak. Ini ada pertanyaan Pak. Apakah setiap RPP harus berbasis STEM? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Imam ya. Pak Imam, tidak semua RPP berbasis STEM. STEM-nya itu manakala ada KD, gitu ya. Manakala ada KD atau manakala ada kegiatan yang memang bisa digunakan sebagai proyek bersama. Tapi tidak harus STEM. Karena pendekatan itu tidak harus STEM. Ada saja pendekatan itu ada yang namanya pendekatan saintifik, gitu ya, yang terkait dengan 5E, gitu ya. Tapi ada juga pendekatan itu yang kita kenal dengan pendekatan STEM tadi. Jadi ada pendekatan STEM, ada pendekatan saintifik, ya, ada pendekatan konstruktivisme, ya, ada pendekatan berkolaborasi dan sebagainya. Jadi tidak harus STEM, ya. Oke. Sudah. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan mungkin, monggo. Sudah disampaikan oleh Bu Dini, pertanyaan dari Bapak Imamuddin dari SMK SMA Ibrahim Suwarjo, bahwa untuk namanya RPP tidak harus STEM, tapi memang paling cocok sekarang ini. Oke. Iya. Baik, kayaknya sudah tidak ada, nggak apa-apa kok tidak ada, bisa kita mulai, kita tutup ya. Saya kembalikan ke moderator.